Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu produk yang mana produk ini sangat sering kita gunakan ataupun sangat familiar di kalangan petani. Produk ini merupakan POC pertama menurut saya dalam hal mendekomposer kotoran hewan ataupun memfermentasi kotoran hewan. Jadi ini merupakan produk yang sudah banyak beredar di toko pertanian. Tapi sebelum kita membahas produk ini, kita mohon maaf sebelumnya karena kita tidak bertujuan untuk menjelek-jelekkan suatu produk, karena ini murni untuk berbagi ilmu dan pengalaman ataupun pendapat saya. Oke. Jadi lanjut saja, kita kali ini akan membahas kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Apakah ini merupakan yang terbaik untuk memfermentasi ataupun untuk mencegah penyakit yang sering kita temui di tanaman kita, baik itu tanaman cabai, melon, tomat, kentang ataupun tanaman-tanaman sayuran pertanian lainnya. Oke, lanjut saja. Produk ini yaitu adalah ini M4. Mungkin penonton sekalian sudah kenal sekali dengan produk yang satu ini. Ini merupakan produk yang mudah didapat, yang sudah beredar luas di toko-toko pertanian. Jadi kali ini kita yang pertama itu membahas kelebihan dari M4. Yang pertama yaitu yang sudah jelas itu harganya lebih murah dibandingkan dengan POC organik lainnya. Jadi yang pertama, harga M4 ini murah, itu kisaran 30 sampai 35.000 di tempat saya. Jadi saya tidak tahu di tempat penonton sekalian mungkin harganya berbeda, tapi tidak jauh berbeda mungkin. Jadi itu yang pertama, harganya murah dibandingkan POC organik lainnya. Terus yang kedua yaitu cair mudah larut. Oke. Yang maksud cair mudah larut ini yaitu bahan dari M4 ini mudah larut ataupun tercampur dengan air. Jadi dia tidak berupa serbuk seperti ampos, terkoge. Jadi itu kalau seperti ampos dan terkoge itu dia berupa serbuk seperti serbuk gergaji. Tapi kalau M4 ini merupakan cair dan mudah larut dalam air. Jadi mudah larut dan mudah diaplikasikan, tidak menyumbat kalau seandainya tidak menyumbat nozzle kalau seandainya kita melakukan untuk disemprotkan. Jadi yang ketiga yaitu mudah didapat di toko-toko pertanian. Jadi M4 ini merupakan POC terobosan pertama atau perintis dalam membuat POC menurut saya, karena di toko pertanian ini dimanapun ini sudah mudah didapatkan dan sudah beredar luas. Jadi itu kelebihan dari M4 ini. Terus selanjut kita yaitu membahas kekurangan dari M4 ini. Apakah bisa untuk mengatasi penyakit yang sering kita temui di tanaman pertanian kita, yaitu seperti layu fusarium, layu bakteri, ataupun busuk pangkal batang seperti busuk pangkal batang cabai, melon ataupun tanaman lainnya. Jadi yang pertama yaitu kita bahas untuk layu bakteri. Jadi menurut saya M4 ini mungkin saja bisa, tapi di sini tidak tertulis keterangannya bisa mengatasi layu bakteri. Jadi masih diragukan. Kenapa saya bilang diragukan? Karena tidak ada di sini kegunaannya dituliskan untuk bisa mengatasi layu bakteri. Di sini tertulis kegunaannya itu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mengkomposisi bahan organik tanah dengan cepat membekas. Jadi ini khusus menurut saya hanya untuk memfermentasi kohe-kohe yang akan kita fermentasikan. Jadi seperti itu ya bro. Jadi menurut saya untuk mengatasi ataupun mencegah penyebaran dari layu bakteri ini menurut saya belum bisa menurut saya, walaupun di sini ada mengandung lactobacillus ataupun Saccharomyces sp. Oke, di sini yang lebih fungsionalnya yaitu penambah nitrogen, pelarut fosfat, dan juga
penghasil fitohormon. Nah, jadi ini hanya untuk mengikat nitrogen, pelarut fosfat, dan penghasil fitohormon. Nah, jadi kini fungsinya hanya untuk memfermentasi dan juga menarik-narik unsur P dan nitrogen di dalam tanah. Oke. Terus yang kedua, apakah ini bisa untuk mengatasi layu fusarium? Menurut saya sudah jelas ini tidak bisa untuk mengatasi layu fusarium ataupun mencegah layu fusarium karena di sini tidak mengandung Trichoderma sp. Jadi seperti penonton ketahui sekalian bahwa yang untuk mengatasi layu fusarium ataupun mencegah datangnya layu fusarium yaitu hanya Trichoderma sp. Jadi Trichoderma merupakan jamur baik yang bisa membunuh penyakit ataupun jamur jahat yang contohnya yaitu layu fusarium. Jadi Trichoderma ini bisa mengatasi layu fusarium atau mencegah datangnya layu fusarium dan juga layu bakteri. Karena Trichoderma ini bisa membunuh bakteri jahat dan juga bisa membunuh jamur jahat. Jadi seperti itu. Jadi di sini tidak mengandung Trichoderma sp. Jadi sudah jelas di sini tidak bisa untuk mengatasi ataupun mencegah penyebaran dari layu fusarium. Terus kelemahan yang ketiga yaitu tidak bisa mengatasi busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur. Oke, sudah jelas. Karena biasanya busuk pangkal batang itu yang biasanya disebabkan oleh jamur jahat. Jadi di sini M4 ini tidak ada mengandung Trichoderma yang bisa mencegah penyebaran dari busuk pangkal batang. Biasanya kita temui di tanaman melon dan juga tanaman cabai. Nah, jadi seperti itu kekurangannya, bro. Jadi saya ulangi, kelebihannya harganya murah, cair, mudah larut, mudah didapat di toko pertanian. Untuk kelebihannya 3 macam. Terus kekurangannya ada juga 3. Tidak bisa mengatasi layu bakteri dan juga tidak bisa mengatasi layu fusarium dan juga tidak bisa mengatasi busuk pangkal batang. Ini saya bilang ini menurut pengalaman saya, pendapat saya ini khusus untuk memfermentasi kohe yang akan kita fermentasikan untuk pupuk dasar ataupun untuk pupuk pertanian kita. Jadi tapi ini lebih baik atau lebih lengkap lagi atau lebih paten lagi apabila M4 ini kita perbanyak atau kita fermentasi ulang. Contohnya seperti ini. Nanti kita akan coba bikin videonya khusus bagaimana membuat POC terbaik lengkap yang bisa mengatasi mencegah layu fusarium, layu bakteri dan juga busuk pangkal batang. Ini M4 kita masukkan dalam bahan untuk bikin POC. Contoh seperti ini. M4 dibikin 1 botol, terus lagi ampus 1 bungkus, terus atau Tricoge ganti ampus kalau seandainya tidak ada ampus juga bisa Tricoge. Nah, terus kita bikin dari juga M21 decomposer. Jadi semua bahan itu nanti kita aduk larut menggunakan bahan-bahan lain. Jadi baru kita bikin POC terbaik yang bisa mencegah layu fusarium, layu bakteri dan juga busuk pangkal batang. Jadi kalau seandainya menggunakan ini bisa untuk memfermentasi kohe bisa, tapi kalau menurut saya ini tidak bisa untuk mencegah penyakit layu fusarium ataupun layu bakteri dan juga busuk pangkal batang. Jadi seperti itu ya, bro. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi atau memberikan ilmu yang bisa kita gunakan dan kita lebih jeli dalam memilih produk-produk pertanian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak menjelek-jelekkan suatu produk, saya hanya membahas fungsinya dan tujuan dari produk yang ini merupakan sering kita gunakan untuk pertanian. Jadi akan alangkah lebih baiknya, lebih pintar kita dalam memilih produk pertanian dan juga bisa untuk meningkatkan hasil pertanian kita dan juga bisa untuk tepat sasaran dalam penggunaan suatu produk. Jadi seperti itu ya, bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Ya cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.